Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Bertemu lagi dengan saya, Arkumo Suwanjono. Topik kali ini kita akan membahas Pancasila dan keragaman agama di Indonesia. Saudara sekalian, tidak ada sesuatu yang memiliki keterkaitan yang mendalam dan luas terhadap seluruh aspek kehidupan ini kecuali agama. Agama dapat merasuk dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, bahkan istilah teologi telah dipakai dalam berbagai hal seperti teologi pembebasan, teologi lingkungan, teologi air, teologi pangan, dan lain-lain. Hampir tidak ada yang tidak dapat dikaitkan dengan agama. Agama memberikan nilai, value, sehingga apapun yang dilakukan manusia menjadi bermakna, terutama makna yang bersifat spiritual. Tahukah Anda apa arti agama? Ada pendapat mengatakan bahwa agama secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu akoma, yang berarti menegakkan, yaitu menegakkan kebenaran Tuhan. Sementara kebanyakan ahli mengatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, tidak gama, berantakan, sehingga agama berarti tidak berantakan. Sedang pengertian yang kedua, adalah cara, dan gama berarti jalan, sehingga agama adalah cara atau jalan menuju kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris, agama disebut sebagai religion, berasal dari bahasa Latin yaitu religere, yang berarti religere, upaya secara berhati-hati, relegare, mengikat bersama-sama, dan religare, membebaskan. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki bentuk dan substansi. Bentuk merujuk pada nama dan simbol-simbol agama, sedang substansi merujuk pada substansi agama, yaitu menegakkan kebenaran Tuhan untuk menciptakan masyarakat yang damai, tidak kacau. Mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Dengan agama kita merasa saling terikat, interrelasi, interdependensi, dan koeksistensi hidup bersama. Kemudian agama juga memiliki fungsi pembebas, yaitu membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lain. Saudara sekalian, hingga saat ini masih kita jumpai kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, intoleransi, penodaan agama, pengeboman, penghancuran tempat-tempat ibadah, konflik horizontal umat beragama, yang tentunya ini mencoreng keluhuran agama yang mengajarkan kasih sayang dan cinta kasih. Kita menyadari bahwa agama saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat, baik tantangan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, tantangan yang sangat kuat datang dari kaum modernis yang diwakili oleh penganut sekularisme dan saintisme. Kaum sekularis mempropagandakan untuk meninggalkan agama karena mereka menganggap agama sebagai sumber masalah. Bahkan kaum saintis lebih jauh lagi dari itu, ingin menggantikan agama dengan sains. Menurut mereka, agama menjadi masalah, membuat tidak bebas, membuat orang jadi miskin dan terbelakang. Tantangan eksternal yang lain adalah gerakan-gerakan ekstremis agama yang bersifat multinasional, seperti ISIS yang ingin mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah melalui jalan kekerasan. Adapun problem internal adalah problem yang muncul dari penganut agama itu sendiri. Anda tentu mengetahui bahwa dalam setiap agama ada banyak aliran atau mazhab. Yang seringkali terjadi adalah masing-masing aliran atau mazhab mengklaim pandangannya paling benar dan menganggap aliran atau pandangan yang lain salah, bahkan sesat. Keadaan demikian tentu akan menimbulkan perselisihan internal penganut agama atau antar penganut agama satu dengan yang lain. Terjadi kesenjangan yang lebar antara ajaran agama yang dikenal sangat tinggi dengan realitas sosialnya. Agama tidak menghiasi kesalehan sosial, tapi justru menjadi sebab terjadinya perpecahan masyarakat, sehingga agama kehilangan makna substansialnya. Lalu bagaimana Pancasila memandang keragaman agama ini? Ingatkah saudara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang erat dalam lambang Garuda Pancasila kita? Semboyan itu diambil dari buku Sotasoma yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1851, jauh sebelum Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948.
Ajaran Prapanca ini perlu direvitalisasi kembali karena mengandung ajaran toleransi dan persatuan yang sangat tinggi. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, baik dari adat, kebudayaan, maupun agama. Agama memiliki unsur yang private dan publik. Unsur private yang dimaksud adalah menyangkut hubungan personal tiap individu dengan Tuhan yang diyakininya. Sedangkan unsur publik menyangkut hubungan antar individu penganut agama yang harus dilandasi oleh sikap toleran dan saling menghargai satu dengan yang lain. Pancasila adalah sarana pengikat keragaman agama tersebut. Sila pertama merupakan meeting point atas keragaman pemahaman tentang Tuhan. Meskipun setiap agama memiliki penyebutan dan konsep tentang Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing, namun semua orang setuju bahwa dalam realitasnya Tuhan itu pasti hanya satu, Tuhan Maha Esa. Sila kedua menjadi dasar pengikat bahwa semua manusia dengan seluruh perbedaannya adalah sama-sama makhluk Tuhan. Manusia yang adil dan beradab adalah ketika mereka bisa menghargai orang lain seperti mereka menghargai dirinya sendiri. Yang sila ketiga, mengikat keragaman dalam konteks kebangsaan. Silahkan Anda menjadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tetapi Anda adalah Indonesia. Sila keempat adalah suatu metode yang bisa dipakai ketika antar dan interagama mengalami persoalan, yaitu dengan musyawarah yang didasari oleh hikmah kebijaksanaan dalam rangka mencapai kemufakatan. Dalam konteks manusia yang memiliki banyak kelemahan, perlu mengembangkan sikap rendah hati bahwa pendapatnya belum tentu benar, karena meyakini bahwa kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan. Sehingga dialog antar agama perlu dilakukan dalam rangka menemukan kesaling pemahaman itu. Sila kelima merupakan dasar pijakan yang kuat bahwa tidak ada orang yang ingin diperlakukan tidak adil tentunya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 juga sangat jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita amalkan Pancasila agar kerukunan antar umat beragama bisa kita wujudkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.